sebenarnya adalah parameter energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs itu salah satu parameter termodinamika. Jualan. Yang angkatan ini belum mendapatkan kuliah termodinamika kimia ya? Sudah belum, Adelia? Termodinamika kimia belum ya? Belum, Bu. Ya sudah, berarti saya pelan-pelan sambil menjelaskan satu persatu. Parameter termodinamika itu ada perubahan entalpi, perubahan entropi, sama perubahan energi bebas Gibbs. Satu lagi tekanan dan terat. Nah, yang energi bebas Gibbs itu kombinasi antara perubahan entalpi dan perubahan entropi. Kalau ini diterapkan pada sistem mikro, ya, mikro itu yang lebih kecil dari makro. Jadi ada mikro sama makro. Kita bicara spesies di dalam suatu sistem larutan, maka energi bebas Gibbs ini dinyatakan dalam namanya potensial kimia. Mu ini adalah potensial kimia. Mu I, potensial kimia dari spesies I. Dari spesies I. Nah, potensial kimia itu sebenarnya apa? Potensial kimia itu sebenarnya Gibbs free energy dibagi dengan jumlah mol. Jadi spesies I itu di dalam sistem larutannya itu ada berapa mol? Masih ingat mol? Mol itu sama dengan apa? Kimia dasar udah dapat kan ya? Coba, mol itu adalah Inggit Ricahyani. Gram per mr ya, Bu? Ya, mr-nya itu apa? Mol itu massa ZI, ini mol I ya, dibagi mr. Mr itu kepanjangannya apa? Inggit. Apa, Angelika? Angelika? Massa molekul relatif. Ya. Massa molekuler. Sekarang satuannya diingat. Massa satuannya gram. MR satuannya apa, Cynthia? Cynthia Paulia. MR satuannya apa? mr ya, Bu? Cynthia lupa. Satuan mr, Bu. Ya, Gram per mol. ya. Mau jadi sarjana kimia, satuan MR harus ya. MR satuannya apa ya? Kayak refleks gitu. Per mol dong. Calon sarjana kimia. Nah, yang kayak gini dicamkan betul ya. Jadi kalau Anda membagi energi bebas Gibbs dengan jumlah mol, Anda akan peroleh namanya potensial Gibbs. Kalau ini I, ya ini I. Nah, potensial kimia itu, persamaan ini sebenarnya sama dengan persamaan energi bebas Gibbs untuk sistem makro. Nah, cuma di sistem makro di sini adalah Q. Q itu kalau di sistem makro namanya reaction quotient. Kalau nanti mencapai kesetimbangan, Q-nya ini berubah menjadi K, konsanta kesetimbangan. Nah, bentuk persamaannya kan sama ini. Nah, ini juga sama. Kalau ini energi bebas Gibbs,
pada suhu tertentu, energi bebas Gibbs pada keadaan standar, standar temperature and pressure. Standarnya itu berapa sih? 25 Celcius dan pressure-nya berapa? Berapa alia? Keadaan standar itu potensial kimia pada suhu tertentu, ya T-nya ini suhu ya, sama dengan potensial kimia pada keadaan standar ditambah R ini adalah gas constant, T ini temperatur, nah F ini namanya fugasitas, City. Fugacity itu kalau dalam ilmu solution dia diganti dengan namanya activity, itu nanti di belakang. Tapi kalau bicara bahasanya gas, namanya fugacity. Itu adalah satu parameter yang menunjukkan besarnya penyimpangan dari keadaan ideal. Satu parameter. Yang menunjukkan saya penyimpangan dari keadaan ideal. Ya, saya lanjut. Tadi kan untuk gas ya. Saya sampaikan tadi untuk gas itu pakai fugacity, kalau untuk liquid solution, untuk cair, fugacity itu diganti dengan activity. Nah, ini namanya activity. Activity of species E. Nah, ini Anda lihat ini diganti dengan G. G tadi kan saya sampaikan mu itu sebenarnya adalah energi bebas Gibbs ya. G di sini juga. Atau di sini juga tetap disebut chemical potential. Jadi ini sebenarnya tetap G boleh, tetap jadi mu juga boleh. Nah, mu-nya ini ya potensial kimia I pada T dan P. Intinya kalau untuk solution, liquid solution, F tadi diganti oleh A. A itu adalah activity, atau bahasa Indonesia aktivitas. Jadi kalau untuk solution, secara ringkasnya seperti ini. Ya. Apabila kita memiliki larutan, larutan itu kan terdiri dari dua komponen, yaitu apa? Bagas daru aji. Cair dan padat bukan? Larutan itu ada dua. Larutan itu adalah sistem dispersi, itu sudah saya sampaikan. Ada zat pendispersi, ada zat terdispersi. Yang terdispersi biasa kita sebut apa, Bagas? Solut bukan? Iya, betul. Terus pelarutnya, pendispersinya? Solvent.
tanya-tanya gini kan jadi lebih ingat karena Anda ikut pikir. Ada solut dan ada solvent. Apabila ya larutannya ini encer sekali, nah kemarin kita sudah bicara ya, dia itu kalau encer amat sangat encer sekali, maka solutnya ini kan sedikit sekali, sehingga jumlah solvennya yang jauh lebih banyak. Nah kemudian disebut keadaan ini, sistem mendekati keadaan pure, murni. Di liquidnya seperti pure liquid, meskipun itu solution tapi pure. Maka kalau seperti itu potensial kimia ini akan sama dengan potensial kimia keadaan standar. Sehingga kalau ini saya geser ke kiri, saya akan dapat 0, ya kan? Karena nilainya sama. Jadi kapan ini 0? Itu pada saat fraksi mol, solut I, kok solut? Ini solvent ya. Fraksi mol solvent atau larut K1 kan fraksi sol hitam simbol solvent sama. Kalau ini kayak ini sama. Ini keadaannya mirip seperti pelarut. Karena ini sama dengan 0, maka kan RT ln AI sama dengan 0 kan. Sehingga ini ada konstanta kan, ada angkanya, T juga ada, kan suhu ruangan pasti ada. Akibatnya ln AI ini akan sama dengan 0, ya kan? Sehingga ini, jadi pada saat XI mendekati 1, ln AI itu akan sama dengan 0. Kapan suatu ln AI sama dengan 0 itu jika ln berapa supaya dapat 0? 1 kan. Jadi kalau ln 1 itu hasilnya 0. Sehingga aktivitasnya sama dengan 1. Jadi kesimpulannya aktivitas dari pure liquid ya, cairan murni itu adalah 1. Kesimpulan. Atau aktivitas dari solution yang mendekati yang ideal, bukan mendekati. Aktivitas dari larutan ideal adalah aktivitasnya seperti aktivitas pure liquid. Udah ya, saya lanjut ya. Kemudian ada parameter lain yang disebut dengan koefisien aktivitas. Apa itu koefisien aktivitas? Koefisien aktivitas itu ternyata aktivitas ya, dibagi fraksi. Jadi kalau ada koefisien aktivitas spesies I, itu sama dengan aktivitas I dibagi fraksi mol. Koefisien aktivitas ini parameter yang menunjukkan seberapa jauh penyimpangan dari keadaan ideal. Sama seperti aktivitas sebenarnya. Karena dia terkait antara aktivitas dan koefisien aktivitas. Sehingga pada saat sistem mendekati pure liquid, ya, mendekati pure liquid itu adalah sistem ideal, koefisien aktivitas akan sama dengan 1. Sama dengan aktivitas tadi. Jadi, koefisien cairan 1. Koefisien aktivitas
ideal sama dengan hijau. Oke. Sekarang kalau kita punya larutan ya, nah solvennya itu udah menguap. Ada larutan, kan terdiri dari solut sama solven. Nah solvennya itu mudah menguap itu kalau dalam, ya biasanya disebut volatil. Ini sudah bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Inggrisnya di sini ada volatile. Lalu bagaimana aktivitas dari komponen yang volatil tersebut? Kalau dia mudah menguap, Anda bisa mengukur tekanan parsialnya. Jadi aktivitas itu bisa digantikan dengan parameter tekanan parsial. Ya, dari A bisa diganti tekanan parsial. Ini namanya tekanan parsial spesies I. Sehingga rumusnya tadi itu bisa berubah dari ini. Rumus mu I sama dengan mu I 0 plus RT ln A. Loh ini kenapa kok jadi mu IG? Karena kan ini udah menguap kan. Jadi fasanya menjadi G. Jadi ini kan uap dari komponen volatil. Ya, itu kalau yang komponen volatil. Kemudian kalau kita menghubungkan dengan antara tekanan parsial dengan dengan aktivitas, jika PI 0 itu adalah tekanan uap dari pure liquid, dari cairan uap. Ini tekanan uap dari cairan. Maka kalau dari persamaan ini, ya, +2. Kalau kita ubah ln A, daripada kondisi ideal kan dia mu I 0 L, mu I 0 G akan sama dengan 0. Maka ln A sama dengan RT, kan tinggal ini. PI. Nah, PI-nya ini dikurangi sampai ini. Mu I 0, saya masukkan dulu saya. Ini dimasukkan ke sini. Sorry. Ada PI. Siap. Ini sama dengan gas RT ln PI. Di sini diketahui mu I 0 sama dengan mu I gas ditambah T ln PI 0 gitu. Nah ini liquid mode. Terus kalau ini saya masukkan ke sana, saya akan punya mu I plus RT. Maka ini bisa saya coret. Biar ini saya kumpulkan. Dan PI saya geser ke sana. RT ln I, RT ln PI dikurangi RT ln PI 0.
pangkalan AI ln PI dikurangi ln PN. Kalau secara matematis kan ini bisa saya kumpulkan, PI per PI. Udah dapetin. Jadi aktivitas komponen volatil, komponen yang mudah menguap, itu bisa kita rubah dengan perbandingan tekanan parsial, ini komponen volatil I ya, dibagi oleh tekanan parsial spesies I murni. Misalnya saya nanti punya larutan etanol 70%. Nah, itu kan komponen airnya etanolnya 70%, 30% air. Itu tidak mungkin ideal, tapi kalau saya punya etanol 99,98%. Nah, nanti pembandingnya ini etanol murni 100%, tekanan parsial. Terus ini tekanan parsial etanol 99,98%. Nanti kalau udah ada contoh-contoh akan lebih paham. Nah, ini adalah gambaran dari aktivitas yang diplotkan terhadap fraksi mol. Fraksi mol nih. Di sana fraksi mol. Dari 0 sampai 1. Yang ke atas aktivitas. Nah, kalau ideal mengikuti waktu itu namanya hukum. Ini yang garis putus-putus ini yang ideal. Tapi di dunia ini tidak ada yang ideal. Nah, ini nggak ada yang ideal. Sehingga pasti terjadi deviasi. Kalau dia deviasinya ke bawah, itu disebut deviasi negatif. Kalau garisnya ternyata ke atas, disebut deviasi positif. Jadi kalau Anda menghubungkan antara, jadi misalnya Anda punya sederet larutan ya, dengan beberapa fraksi mol, terus dihitung aktivitasnya. Konsentrasi 0, aktivitas sekian, konsentrasi 0,02, aktivitas sekian. Nah, itu bisa dua kemungkinan, garisnya melengkung ke bawah atau ke atas. Yang ideal itu jarak. Itu juga kalau Anda menghubungkan koefisien aktivitas dengan fraksi mol sama. Cuman bentuk kurvanya yang berbeda. Ini akan seperti ini. Nah, kalau sudah nempel sini, pada saat X sama dengan 1, ya, maka koefisien aktivitas sama dengan 1. This is the ideal. Idealnya di sini posisinya. Sama dengan ini ya. Pada saat X sama dengan 1, kita baru peroleh A sama dengan 1. Ini adalah posisi ideal. Posisi ideal itu hanya sedikit sekali dari seluruh kemungkinan posisi. Nah, lanjut ya. Kita hubungkan dengan colligative properties. Colligative properties sudah saya terangkan yang sebelumnya, kuliah sebelumnya. Kalau untuk komponen yang non-volatil ya, yang non-volatil dulu. Tekanan uap itu kan fungsi ini, ya kan? Sedangkan penurunan titik, ya, yang sudah kita bahas ya sebelum, itu adalah fungsi dari aktivitas dengan energi bebas Gibbs fusion. Itu kan
Itu perubahan dari apa ke apa? Fase apa ke apa? Ya. Freezing. Freezing itu perubahan dari fase apa ke apa? Maka energi yang dibutuhkan untuk membekukan sama dengan energi yang dibutuhkan untuk fusion, melelehkan. Jadi makanya delta G-nya yang dipakai adalah delta G fusion, pelelehan dari padat ke cair. Dia yang kemarin dapat ini, dan A sama dengan delta H per R kali seperti min seperti 0. Karena ternyata delta H itu, Anda belum termo, sudah G per du T, du delta G. Sehingga dapat, kalau diturunkan dapat segini. T itu adalah suhu yang dirubah, ya. Perubahan suhu, bukan perubahan suhunya, suhu kedua lah maksudnya. Atau di sini berarti kalau freezing point ya, suhu beku, titik beku. Titik beku setelah aktivitas larutan. Nah, mana cara merubah aktivitas larutan? Ya dirubah konsentrasinya. Kan koligatif itu hanya tergantung pada jumlah. Terus T0 ini adalah titik beku awal. Nah ini. Jadi kalau untuk komponen tadi itu, Anda bisa menghubungkan antara aktivitas itu dengan ini. Kalau sebelumnya kan pakainya P, tekanan parsial ya. Ini bisa diganti dengan aktivitas. Kemudian yang kenaikan titik didih sama, cuman yang parameter termonya di sini yang dipakai adalah perubahan entalpi. Vaporization itu penguapan. Nah, mendidih itu perubahan dari apa? Juaneta Khalifah. Air ke gas nih. Cair. Sehingga yang dipakai adalah delta H vaporization. Namanya kan menguap ini. Air menjadi gas sama. Ini adalah titik D setelah ini ada titik. Terus ada satu lagi tekanan osmosis kan waktu itu. Tekanan osmosis kan ini P. Ini juga bisa dibuat sebagai fungsi aktivitas larutan. Ini adalah tekanan osmosis. Saya jelaskan ya tekanan osmosis ya. Ini adalah volume air. Sini ini gas konstan, suhu. Nah, sekarang kita bicara untuk larutan elektrolit. Nah, yang ini agak rumit. Jadi kalau kita pahami pelan-pelan ya nanti
yang kita bicarakan sebelumnya itu kan non elektrolit. Coba, apa bedanya larutan non elektrolit dengan yang elektrolit? Kalau larutan elektrolit, itu contohnya larutan garam NaCl. Itu berarti NaCl-nya itu berada dalam keadaan apa namanya? Kayak gini dulu deh. Apa sih yang definisi terlarut? Terlarut itu bahasa Indonesianya apa sih? Dissolve. Samsul tahu larut itu apa? Jika Ya, Bu. larut itu bagaimana? Kalau terlalu itu zat atau fase terdispersnya itu terlalu dalam fase dispersnya. Ya, nah kata terlarut itu loh yang disebut larut. Setianto tahu? Dapat larut di dalam zat pelarut, Bu, atau dapat dilarutkan, Bu. Mari lagi ke larut. Ya, larut itu artinya apa? Larut itu bukan lagunya Dewa. Lagunya Dewa ada, Bu, yang judulnya Larut. Larut itu ya, kan misal nih ya, saya punya larutan NaCl. Anda itu di SMA pasti sering ngomong kan larut. Jadi kalau ditanya, emang terlarut itu apa sih definisinya? Misal saya punya larutan NaCl nih. NaCl-nya kan nggak mungkin tetap berada dalam gelundungan-gelundungan molekul NaCl gini kan. Tapi dia kan pecah kan. Pecahnya menjadi apa coba? Jadi apa putih? Na, matanya apa put? Dari Solika. Dan CL-nya. Nah, ini namanya terionisasi. Nah, terlarut itu jika bagaimana? Saya punya larutan NaCl, perlarutnya air, ya kan? Zat terlarutnya, zat terdispersinya itu adalah NaCl. Maka NaCl-nya tadi terionisasi menjadi Na plus sama Cl. Terus diaduk sehingga terlarut. Kok tahu kalau terlarut? Iya, Bu, itu dari sebelumnya itu keruh, diaduk terus kemudian menjadi jernih. Udah jadi larutan garam. Itu kok bisa terlarut, kenapa? Nah, ini kan karena ada molekul H2O. Air itu H2O kan? Nah, air, so, kalau molekul-molekul air ini sudah mengelilingi zat-zat terdispersi, nah itu namanya sudah terlarut. Cl ini berarti yang terorientasi di sini yang parsial positifnya. Nah, tapi ini hanya skematisasi loh ya, tidak cuman kok, oh berarti Na dikelilingi 3 molekul air. Yang enggak, banyak yang Na-nya kan jumlahnya banyak sekali. Sekarang 1 mol saja sudah berapa? Padahal 1 mol itu, ayo berapa partikel? Bilangan Avogadro ada yang ingat? Coba browsing bilangan Avogadro. Rizky Apriliani. Caranya berapa bilangan Avogadro? Rizky Apriliani ini on apa enggak? Bilangan Avogadro.
6,02 kali 23 partikel. Di 1 mol NaCl itu ada 6,02 kali 10 pangkat 3 molekul NaCl. Saya melarutkan satu saja itu sekian. Belum lagi kalau dia nanti pecah. Berarti kan menjadi 2 kali lipatnya. Na 6,02 Na tambah 6,02 kali 10 Cl. Nah ini kemudian terlarut itu semuanya. Terlarut semuanya dikelilingi. Nah dikelilingi molekul ini namanya tersolvasi. Dikelilingi oleh molekul solvent. Kalau solventnya itu air, disebut terhidrasi. Jadi definisi terlarut yaitu apabila partikel-partikel zat terlarut sudah tersolvasi oleh molekul zat. Definisi terlarut. Kalau belum ya belum. Makanya untuk mengelilingi kan butuh energi. Jadi Anda harus mengaduk itu kan. Supaya molekul larutnya menjadi zat terlarut. Nah, kalau untuk larutan elektrolit seperti saya sampaikan tadi, zat terlarutnya itu tidak gelundungan-gelundungan tetap gini, tapi dia akan pecah. Karena terdisosiasi menjadi ion. Terdisosiasi menjadi ion itu namanya terionisasi. Sehingga pernyataan energi bebas Gibbs-nya, energi bebas Gibbs ya, G, itu menjadi penjumlahan dari jumlah mol solvent kali potensial kimia solvent. Nah, kan tadi kan saya sampaikan mu itu G per N. G itu mu kali N. Karena komponennya ada solvent, ada solut, dan solutnya pecah, maka ini terurai menjadi jumlah mol ion positif tambah potensial ion positif tambah jumlah mol negatif tambah potensial kimia ion. Jadi agak lebih panjang. Terus kalau ini saya kumpulkan karena N plus ditambah N min itu N, di mana N plus itu sama dengan P plus kali N min sama dengan P min kali N. Sebentar, V ini apa? V itu stoichiometry. Ini jumlah stoichiometris dari ion positif. Min di jumlah stoichiometris dari ion. Sehingga kalau ini saya masukkan ke sana, N plus harusnya jadi V plus kali N, V min kali N, kemudian N-nya saya keluarkan. Nah, ini bisa saya satu. Nah, ini sama dengan potensial kimia larut. Sehingga persamaannya jadi lebih sederhana. Mu ini potensial kimia yaitu potensial kimia ion positif kali stoichiometri ion positif ditambah potensial kimia ion negatif kali stoichiometri ion.
Stereometri itu gimana sih? Misalnya tadi NaCl. Dia terionisasi menjadi Na plus Cl. Stereometrinya itu yang di sini nih. Ini satu. Kalau saya punya SO4, dia akan terionisasi menjadi apa? Coba. Pito bintang sub. Iya, Bu. Ionisasi menjadi H plus dan SO4 2 mil. geometrinya Gimana, Bu? hanya berapa? Oh, hanya 2. Karena harus seimbang kan antara kiri dan kanan. Nah, berarti ini V plus sama dengan 2. V min-nya sama dengan 1. Stoichiometri itu yang dimaksud ini loh. Berapa jumlah ion yang terdisosiasi. Udah ya. Let the total number, saya lanjut ke sini yang dari sini. Total number of mole of ion, jumlah mol ion, produksi 1 mol elektrolit. Jadi V sama dengan V plus P. Maka the mean ionic chemical potential, kemudian ini bisa diuraikan lagi yang ini, menjadi namanya potensial kimia rata-rata ionik. The mean ionic chemical potential, yaitu mu ini menjadi P kali mu plus minus. Karena kita bicara larutan elektrolit ya. Kadangkala kan tidak sama potensial kimia ion positif sama ion negatif. Kan kayak seperti ini misalnya, kan 2:1. Nggak sama. Aktivitasnya juga nggak sama. Maksudnya sama proporsinya. Kalau elektrolitnya 1:1 sih sama. Sehingga kalau untuk larutan elektrolit, potensial kimianya lebih sering dinyatakan sebagai mu plus minus. Potensial kimia ionik. Nah, itu sama dengan ini. Ya. Ya. Stop. Ya, kita lanjut. Sampai sini ya. Kalau misalnya pada keadaan standar, ya sama sih. Ya sama. Cuman Anda kasih atasnya itu tanda 0 kecil gitu aja. Jadi tadi kan gitu. Ya, standar, jadi tinggal dikasih tanda ini. Standar. Terus kalau ini kita masukkan yang rumus ini, dengan antara potensial kimia dengan aktivitas, ya, maka kita akan peroleh yang ini. Kan? Jadi ini mu-nya Anda masukkan ke sana. Silakan diutak-atik sendiri lah. Yang plus minus ya. Sana. Jadi ini mu plus minus 0 Anda keluarin terus menjadi fungsi V-nya. Jadi kita peroleh yang ini. Sehingga kalau dari sini kan kita bisa lihat
Ini kan. Ini. Sebagian ini. Ini. Ya kan. RT ln A itu kan similar to V, RT, dan plus minus. V, RT, ln plus minus itu kan sama dengan RT ln A plus minus pangkat V. Sehingga A ini setara dengan ini. Sama dengan. Jadi kesimpulannya aktivitas suatu elektrit itu sama dengan aktivitas ionik rata-rata pangkat stoikiometri. Harap diingat, V-nya tadi sama dengan V plus V min. Sehingga kalau ini saya uraikan yang bagian, saya dapat ini. A plus minus pangkat P sama dengan A plus pangkat plus A min pangkat P. Coba. Nah ini kita coba. Ini saya hapus dulu. Kita punya NaCl dan Na24. Yuk kita uraikan. Ini berarti V plus berapa? Fatin Firashan. Iya, Bu. 1. V plusnya. Ini berapa? Ini 1. Ya, sekarang Anda cari A plus minus pangkat V sama dengan A plus pangkat V plus A min pangkat V min, gitu kan rumusnya? Ya. Ini, yang ini nih. Jadi, aktivitas ionik rata-rata pangkat 2. sama dengan aktivitas ion Na plus pangkat 1. kali Cl min pangkat 1. ini ya. Nah, sekarang kalau elektrolitnya Na2SO4 Setianto Arif Widam. Iya, Bu. V plusnya berapa? Rasa berarti 2. V min? Juga 2. V minnya. Di sini saya gambarnya sebentar. Nulisnya salah, jangan ditiru ya. Yuk, Setianto. Na-nya 2, yang min-nya 1, Bu. Terus A plus minus pangkat minus pangkat berapa? Mana? Setianto tadi mana? Hadir, Bu. Jadi, Masih agak bingung, Bu. tadi kan ini A plus V plus kali A. Nah, ini biar nggak bingung, makanya saya kasih contoh. A plus minus pangkat V sama dengan
plus ditambah B-. Jadi ini pangkat berapa? Berarti 3, Bu. A plus, Iya. iya, A plus. Betul. A Na plus pangkat Pangkat 1. 2. kali A SO42 pangkat. Pangkat 1. Nah, udah ya. Yang lain sudah, saya yakin sudah paham. Oke, kita lanjut. Sekarang kita hubungkan dengan konsentrasi. M itu adalah konsentrasi. Konsentrasi larut. M itu konsentrasi. Kita bicara elektrolit ya, larutan elektrolit. M plus minus konsentrasi rata ionik larutan elektrit. Di slide yang awal tadi kan sudah saya sampaikan itu koefisien aktivitas itu aktivitas dibagi X kan gitu tadi yang di atas. Kalau itu spesies I, spesies I, spesies I. Nah sebenarnya X ini kan juga pernyataan dari konsentrasi. X tadi fraksi. Jadi Anda menyatakan konsentrasi itu bisa pakai fraksi mol, bisa pakai molar, bisa pakai suara saya molal. Apa lagi? Bisa pakai ppm. Nah, coba ppm itu berapa? Fitria Nur sama dengan saya. PM itu sama dengan berapa? Kalau molar itu kan mol per liter. Kalau ppm ya harus tahu ini. Calon sarjana kimia kok. Miligram apa mungkin? 1000 Apa? miligram. 1000 miligram. ppm itu kepanjangannya part per million, yaitu jumlah mol kan Gusti Ayu. Jumlah mol apa dibagi apa? Gusti Ayu Via. Iya, Bu. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ditanya ya nggak belajar. Nggak cari tahu. Gram bukan? Hah? Putus? Lagi gram bukan? Gram. Iya. Gram. Ya memang bisa satuan massa, tapi definisinya kurang tepat. Jumlah mol apa per gramnya berapa jumlahnya? 1 gram, 100 gram, 1000 gram. Apa pelarut apa larutan? Tahu lu ya. Nah, ini bahaya. Husna Habib. Coba Anda googling ppm. Husna ada nggak? Ya, Bu. Saya kira cewek tadi. Husna Habib Mustafa. Nah ini, ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya, saya siapa ya? Yolanda. Yolanda. Ya Yolanda, silakan Yolanda. Gram zat terlarut per 100 gram larutan bukan, Bu? Kan. Kurang tepat juga. Ini ada, saya kasih mol. Ada yang lain?
Saya Oke. menjawab, Bu. Pin Islami, ya silakan. Eh, mol terlarut per juta larutan. Iya, memang ini kepanjangannya mili ya. Jutanya ini apa gitu? 1 kilogram. Ya, ya. Dibuka lagi coba, Bu. Ya dasarnya. Tahu dibuka SMA maksudnya. Ya. Kemudian jadi ada molar, ppm, ada fraksi, kan? Fraksi juga. Nah, itu adalah apa? Ekspresi dari konsentrasi. Ekspresi dari konsentrasi. Sehingga yang rumus ini ya, Anda bisa saja aktivitas kali koefisien aktivitas molal. Ini molal ya. Maka aktivitas ion positif itu adalah koefisien ion positif kali molal ion positif. Yang negatif, ini uraian. Nah, kalau kita uraikan, ya, tadi itu kan ada, masing-masing ada stoikiometrinya. Kalau dia stoikiometrinya 1 sih, simpel-simpel saja. Tapi karena ada stoikiometrinya, maka harus diuraikan. Karena A plus minus pangkat V, sigma minus V, M minus pangkat V. Sehingga ini saya ganti segini. Padahal sigma plus minus ini sudah saya tulis di sini. Sigma plus minus pangkat V itu sama dengan sigma plus pangkat V plus sigma min pangkat V min. Sehingga ini saya masukkan ke sana, bukan yang ini. Terus M plus minus pangkat V, M plus pangkat V plus M min pangkat V min. Sehingga ini ke sana. Ya. Nah, secara ringkas itu pokoknya konsentrasi ion positif itu sama dengan stoikiometri ion positif kali konsentrasi larutan. Nah, ini konsentrasi larutan. Yang ini konsentrasi ion positif dalam larutan. Ini konsentrasi ion negatif, ini konsentrasi larutan. Ini stoikiometri ion. Sehingga kalau dari sini ya, ini. Jadi kalau ini, taruh ini Anda masukkan ke situ, terus itu Anda masukkan sini, kan nanti V-nya itu bisa dikeluarkan. Ya, kan ini. Ke sini saja. Sini saja. Hanya M-nya ya. M plus minus pangkat P. Itu sama dengan P plus kali M pangkat V plus kali V min kali M. M-nya kan sama. Ini saya keluar. P plus pangkat V plus kali V min, ya kan? Kali M pangkat V plus
ditambah V min. Kan M-nya ada 2. M pangkat V plus tambah M pangkat. Maka ini V plus V min M pangkat V. Jadi M plus minus pangkat V. Maka kalau saya akarkan V, akar V ya, M plus minus V di akar V kan jadi 1. Yang ini kan jadi 1/V. Karena ini nggak ada pangkat V-nya. Nah ini jadi terus M pangkat V di akar V. Itu menjadi M. Nah, dapat ini. Itu adalah formula untuk mendapatkan konsentrasi ionik rata-rata dari konsentrasi larut. Kalau ada contohnya. Nah ini contoh. Saya hapus dulu. Larutan NaCl 2 molar. Oke, saya hapus dulu. Saya punya larutan NaCl 2 molar. Berapakah konsentrasi ionik rata-ratanya? Konsentrasi ionik rata-rata itu M plus minus. Ini berapa? Jadi berarti ini diketahui M-nya larutannya NaCl. Kalau NaCl berarti V plus berapa? Naswa Widityo. Cl, V plusnya berapa? Gimana Bu? Maaf putus-putus. Larutannya NaCl. V plus berapa? 1. V min-nya 1 juga. Terus kita diminta mencari M plus minus. Jadi rumus yang atas ini, M plus minus sama dengan V plus V min pangkat V. Naswa. Jadi konsentrasi ionik rata-rata dari Cl sama dengan halo, Naswa. Oh. 2 Bu. Enggak, kamu ikuti ini aja. Ini V plusnya berapa? Oh, V plusnya 1. Pangkat 1. kali 1. Pangkat 1. di akar berapa? Pangkat 1/2. M-nya berapa? M-nya 2. 1 pangkat 1, 1 pangkat 1, 1. Akar 1 berapa, Nasma? Berarti M plus minus sama dengan 2 molar. Jadi untuk NaCl itu M plus minus sama dengan M. Tuh ya. Nilainya sama dengan hasil larutan. Sekarang kita coba yang Na2SO4 tadi.
Na2SO4 2 molal. Ya, silakan. Bagas, tes dulu sih. Berapakah konsentrasi ionik rata-ratanya? Konsentrasi ionik rata-rata M plus minus. S Ya, Bu. M plus minus sama dengan V plus pangkat V plus kali V min pangkat V min kali M. angkat Oh, apa ini? 1/1 per V. Ya, kamu kelihatan. So, 2. Ini 2 pangkat 2 1 dipangkatin 1 1/3 ini 0, molalnya 2 2 dengan. Saya yang tadi keliru juga kan? 2 molal harusnya ya. Ini sama dengan berapa? 4 kali 1. 4 akar 3 ya? 4/3 ya, Bu. 4 akar 3 kan sama dengan kali 2. Coba dihitung. Berapa, Bagas? 4 akar 3 itu berapa? Terus dikalikan 2. Berapa, Bagas? Tiga koma 17. 3,7. Ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau elektrolitnya 1:1, konsentrasi ionik rata-ratanya sama dengan konsentrasi larutannya. Tapi kalau elektrolitnya 2:1 itu ternyata beda. Artinya kalau larutannya itu konsentrasinya 2 molal, tapi konsentrasi ionik rata-ratanya 3, nah, itu makanya kenapa yang larutan elektrolit itu dibedakan. Karena konsentrasi sama bisa memberikan dampak yang berbeda. Saya presensi dulu. Ya, bisa dimengerti ya sampai di sini. Coba sekarang ke aktivitasnya. Ini saya hapus dulu. Yang atas ini tadi sudah dicari, ya kan? 3, sekarang ditanya aktivitas ionik rata-rata A plus minus.
Coba kita lihat A plus minus itu bisa dicari dengan sien. Oke, A plus minus sama dengan A plus pangkat V plus A min pangkat V min. A plus minus pangkat V sama plus terus hubungannya dengan M ya. A plus minus dan sigma plus minus kali M plus minus. A plus minus P sama sigma P M plus minus P. Udah, coba kita urai plus ke plus sama minnya. Ini sudah kita cari kan, yang ini kan sudah di M plus minus kan udah ketemu. Sekarang tinggal sigma plus minus. Sigma plus minus sama dengan sigma plus pangkat ya. Sigma plus sigma. Yuk, dari sini aja. Hanifah Esa. Iya, Bu. A plus minus pangkat berapa? Kalau kita punya Na2SO. Yang ini nih, ini. 3. Sama dengan sigma plus minus. Ya. M plus minusnya tadi sudah ketemu ya. 3,17. Terus yang sigma plus minus Hanifah, ya kan? Sigma plus pangkat Plus pangkat 2 dikali sigma minus pangkat 1. Karena sigmanya belum, ya sudah masuk ke. Ini nggak harus sampai ketemu angkanya. Yang penting Anda tahu uraiannya. Pangkat 3. Coba dihitung ini pangkat 3 berapa? Hanifah. (3,17 pangkat 3). Hanifah. Pak masih ada nggak? 1,86. 31,86. Zat molal. Kan molal pangkat 3. Ya, sekarang saya akar 3. A plus minus. A. Sini pangkat sepertiga kan. Ya ngapain tadi udah nggak usah diangkat dulu. Berarti ini kembali ke 3,17. Molalnya pangkat 1. Oke. Udah. Sekarang bisa tinggal mencari ini aja. Jadi dengan asumsi, misalnya ada asumsi.
Koefisien aktivitas ion positif karena jumlahnya 2 ya, ion negatifnya 1 ya. Itu sama dengan 2 kali koefisien ion negatif. Di 2 sigma min kali sigma seperti ini. Masih ada kosong. Saya lanjut, saya tambah kertas dulu ya. Jadi tadi kan A plus minus sama dengan sigma sigma 2 sigma min, sorry. Kali sigma 1 di akar seperti 17. Dua pangkat 2, 4 sigma min kan? Kuadrat ditambah sigma min pangkat 1. Kan kalau saya punya ini kali ini berarti dijumlah ya. Sigma min pangkat 3. Benar nggak? Iya, Bu. Ini pangkat 3. Sepertiga. Oke. 4 per 3 kali sigma. 3. Ini belum ketemu, ya ini kan belum tahu. Ini misalnya larutannya itu adalah larut ideal, misalnya, dengan asumsi larutannya. Larutan ideal tadi koefisien aktivitasnya berapa? Yang atas nih loh. Nah ini, jika koefisien aktivitas sama dengan siapa tadi ya? Larutan ideal itu koefisien aktivitasnya berapa? Saya kira L. Saya kira Ellen ada nggak itu? Ya maaf Bu, saya kurang tahu Bu. Ya itu yang tayang di slide. Nggak bisa ya, kurang tahu gitu. Saya kira. Satu mungkin Bu. Apa pakai mungkin? Jawab yang pasti. Sudah ada tulisannya tuh? Satu Bu. Tuh. Nggak boleh jawab kurang tahu. Karena kurang tahu itu nggak mau berpikir aja itu. Tuh. Larutan ideal koefisien aktivitasnya sama dengan 1. Sehingga A plus minus. Ini 1. 3 kok. Udah, tinggal Anda itu. Nih ya. Tapi harap diingat ini tadi ada 2 asumsi ya. Asumsi 1, asumsi kedua. Jadi maksud saya, Anda kerjakan, asalkan asumsinya itu tepat, oke-oke aja. Saya biasanya menilai
pola pikir saudara. Jadi tidak saklek pada hasil akhir. Hasil akhir itu sih poinnya kalau bagi saya 30% saja. Tapi yang penting adalah runutan dari cara Anda menjawab. Kalau misalnya nggak saya pakai asumsi, Bu, ya sudah berarti nggak bisa ketemu. Sampai di sini saja bacaan Anda. Apakah itu salah? Enggak salah. Benar. Tapi kalau Anda bisa pola pikirnya sampai asumsikan bahwa ini asumsi ini, nah itu berarti saudara mau berpikir lebih jauh. Setiap effort itu saya hargai. Poin kan satu jawaban dari satu nomor itu kan ada ini dapat terus dah ya. Ini masih ada beberapa, nanti sampai di Hakel kita lanjutkan minggu depan ya. Saya kan masih ada 4 kali jam 9 mestinya saya sudah sampai kampus. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.